saya mau coba ke Pak Wing lagi nih. Kalau tadi sempat dimention sama Pak Ardi tentang regulasi, gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kan ini diakuin sebagai komoditas, artinya ini dapat diperdagangkan dan merupakan kripto aset gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak Pak Wing? Udah aman belum sih kita bertransaksi cryptocurrency di Indonesia? Kalau dari sisi aman maksudnya bertransaksi ya sudah banyak sistem yang bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau aman itu dalam arti kurs, nah ini problemnya di sini ya. Jadi asiknya kita berinvestasi di cryptocurrency itu karena nilainya sangat fluktuatif ya. Jadi bisa kursnya itu satu Bitcoin bisa 300 juta rupiah, tapi lain hari bisa 800 juta rupiah. Nah, ini range-nya terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu bagi investor yang risk taker itu suka gitu ya. Ketika harganya mulai rendah langsung disikat dulu beli gitu ya. Nanti dia bisa memprediksi kira-kira naik berapa, wah sampai 500 juta per Bitcoin, wah lalu dijual kalau laku gitu ya. Jadi dapat untung besar. Jadi di sini sangat isi come isi go. Nah, kalau memang si investor ini pintar membaca situasi ya dia dapat duit. Ya, tapi kalau memang sudah ngerti resikonya, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Jadi dia bisa rugi besar, tapi dia bisa untung besar. Nah, problemnya adalah beberapa investor, terutama investor pemula di Indonesia ini, ketika investasi sekali lalu dapat untung agak besar, itu lalu berani jual motor gitu ya, atau berani cari utangan gitu kan, wah terutama pinjol, wah tambah 10 juta dulu dah gitu kan, untungnya besar gitu. Ternyata dalam 2 minggu ke depan rugi terus, nggak bisa bayar angsuran, akhirnya dikejar-kejar sama debt collector kan gitu ya. Nah, ini banyak yang melakukan hal itu. Jadi ketika investasi seperti ini, jangan menggunakan uang yang dibutuhkan gitu ya. Ini harusnya adalah uang nganggur. Jadi ada beberapa teman saya nih, eh, ini cerita beneran ya. Mereka berinvestasi begini, itu sudah punya duit di bank, dia nggak mau terlalu gede lah gitu ya. Kalau terlalu gede nanti ketahuan pajak lah segala macam itu ya. Jadi dia betul-betul simpen di safe deposit box, ya. Dia simpen di situ duit hard cash ini gitu ya. Lalu dia mau ikutan investasi begini gitu. Ya sudah, mereka investasi entah di investasi saham, obligasi segala macam itu dia coba termasuk aplikasi-aplikasi investasi di bidang cryptocurrency gini. Nah, kadang-kadang kalau ngobrol dengan mereka sambil makan siang gitu mereka bilang, "Waduh, aku rugi 300 juta gitu." Tapi saya lihat makannya tetap enak gitu. Tapi kalau uang itu adalah uang warisan dari orang tuanya yang harusnya untuk beli rumah, belum sempat dibelikan rumah, tapi lalu dipakai, wah ini tak buat banyak dulu lah duitnya, saya pakai investasi di cryptocurrency. Kata teman-teman menguntungkan, apalagi beberapa saat yang lalu ya, para influencer itu ngasih iming-iming gitu ya, langsung dipasang di sana, rugi ya sudah gitu ya. Jadi menurut saya dari sisi aman atau tidak, eh, itu yang ingin saya katakan fluktuasinya terlalu tinggi. Ya, kalau investor memang yang risk taker, memang suka yang begini gitu kan. Tapi kalau yang sukanya itu bermain aman, bermain tenang, ya sudah beli beli saham, beli ori gitu kan, yang relatif lebih fix, lebih pasti. Gitu. Jadi kalau belum ngerti dunia kayak gini, jangan berinvestasi di sini dulu. Jadi sebelum kita berinvestasi ya cobalah dengan duit yang sedikit dulu, merasakan dulu seperti apa suasananya. Nah, kadang-kadang teman-temannya Mas Haidar ini kan ingin kaya secara mendadak gitu kan. Boleh saja asal tahu triknya, asal tahu hukumnya gitu ya. Nah, sekarang cuma diiming-imingi, investasi ini pasti untung. 2 minggu balik modal malah sudah tambah. Wah, langsung kasih modal ke mereka. Nah, ini yang sebetulnya ya saya ikut menyalahkan para investor yang ingin cepat kaya tapi dengan cara yang nggak benar ini gitu ya. Dengan dijanjiin sedikit, langsung duit semua diserahkan. Nah, ketika rugi baru teriak-teriak, wah ini saya ditipu nih. Yang namanya investasi yang menguntungkan kan nggak ada.
investasi itu pasti semua bisa rugi, bisa untung. Ya, kalau pasti untung ya nanti semua orang ke situ dong gitu ya. Yang investasi yang paling menguntungkan itu ya yang risikonya gede. Apa misalnya? Ya jualan ganja, jualan narkoba, itu risikonya leher kan. Risikonya leher, tapi mereka ngerti bahwa keuntungannya itu bisa 10 kali lipat, 15 kali lipat. Ya nggak apa-apa deh, gue ambil risiko itu. Ya risikonya ditebas leher gue gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Oke, berarti memang ya kuncinya adalah kita nggak boleh FOMO kali ya, Pak Wing ya. Kita Ya, benar memahami dulu tentang ya, apa sih yang mau kita investasikan gitu. Nah, ini ya betul. jadi Pak Wing ke mungkin kita nih ya, karena kalau melihat data gitu investor cryptocurrency kan kebanyakan di umur 17 sampai 30 tahun tuh. Ya kan Ya, apa ya, kaum-kaum milenial yang dia mulai ikutan, mungkin ikutan temennya, ngelihat media sosial dan seterusnya. ya, Eh, Sebenarnya kalau kita lihat banyak juga kasus-kasus gitu ya. Kayak misalnya sekarang nih ada token-token baru dari para artis gitu yang dikeluarkan, dipromosikan di media sosial. Terus banyak anak-anak muda, mama juga ikutan buat masuk ke token tersebut gitu. Tiba-tiba harganya turun. Terus nge-DM yang mengeluarkan tokennya menyalahkan kenapa harganya turun dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini salahnya itu karena edukasi masyarakatnya yang kurang gitu mengenai literasi keuangannya atau teknologinya yang kecepatan gitu datang ke sini kitanya belum siap gitu. Gimana Pak? Oke. Memang dari segi teknologi, kalau golongan saya gitu ya, golongan Pak Ardi, ini teman-temannya gitu ya, itu udah nggak paham lah soal IT gini. Mereka paling banter ngertinya mobile banking aja, itu pun masih tertatih-tatih gitu ya. Ngisi saldo di debit card apa di kartu e-money itu aja masih susah gitu kan. Ini kami pengecualian aja lah. Tapi teman-teman kami yang seusia kami ini orang-orang yang manula ini udah nggak paham kayak gitu. Nah, sementara anak-anaknya itu dunianya dunia kayak gini, gitu kan. Saya yang katakanlah sudah banyak bergaul dengan masyarakat IT, ngajar di kampus IT, walaupun saya dari kampus akuntansi ya. Dengan anak saya yang bukan jurusan IT aja, saya sudah banyak kalahnya lah gitu ya. Dia sudah lebih tahu ini itu karena bergaul dengan teman-temannya kan. Nah, anak-anak muda ini tidak diberi warning oleh orang tuanya karena mereka merasa bahwa mereka lebih tahu. Sementara orang tuanya kan lebih bijak gitu ya, lebih waspada gitu. Ketika mereka memberitahu kalau kamu investasi hati-hati, anak muda enggak. Oh, itu sih itu langsung beli mobil Porsche. Itu langsung beli rumah mewah gitu kan. Nah, saya mau kayak dia gitu. Caranya gampang kok nyatanya gitu, ada di TV, ada di medsos, ada di mana-mana gitu. Nah, dia akhirnya ikut-ikutan. Jadi ini ada buku yang menarik judulnya When Generation Collides. Jadi ada orang tua dan anaknya yang tidak ngerti dunia berdua gitu ya. Orang tua dunianya sendiri, anak-anak dunianya sendiri. Nah, anak-anak bicara soal cryptocurrency itu sudah seperti makanan sehari-hari. Orang tuanya kalau belum pegang uang itu belum ayem, belum tenang hatinya, gitu kan. Padahal anak-anak muda sekarang dompetnya mungkin kosong. Cowok nggak akan merasa minder kepada teman-teman ceweknya ketika dia nggak bawa duit di dompet kan gitu kan. Jadi Mas Haidar ini kalau ditunjukin nunjukin dompetnya ke teman-teman cewek, dompetku kosong. Si cewek-cewek ini nggak akan berasumsi bahwa Mas Haidar, oh ini cowok nggak punya duit nih, nggak akan begitu. Tapi kalau generasi kami, di dompet saya nggak ada duit, dompet saya nggak berani saya tunjukkan ke teman-teman cewek saya gitu, karena mereka akan bilang, oh Pak Wi nggak punya duit gitu. Jadi ini generasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu ketika mereka bermain-main dengan kripto ini, bagi yang mengerti aman gitu ya, nggak pernah ada masalah gitu, rugi ya rugi, untung ya untung. Tapi bagi yang nggak ngerti, dia hanya ikut-ikutan, nah ini yang saya problem ya. Jadi generasi muda hati-hatilah, semuanya itu ada risikonya. Jadi udah diingatkan oleh Pak Ardi ya, jangan beranggapan bahwa ini aman pasti untung dalam waktu cepat sehingga kita bisa kaya raya gitu. Enggak gitu. Bisa kaya, bisa. Dapat duit banyak bisa, tapi ya ada triknya ya. Jadi
nggak pasti itu. Oh, dalam sebulan pasti kaya, nggak gitu. Jadi ya seperti investasi yang lain lah, saham ya bisa, ini ya bisa dan segala macam. Nah sekarang misalnya investasi rubel misalnya ya, kemarin-kemarin menguntungkan, tapi sekarang tiba-tiba diblok. Nah rubel kan jatuh sekarang ya. Nah jadi rugi semua. Hati-hatilah. Oke, Wawi. Ini mungkin ada perwakilan nih dari kaum milenial kali ya, Pak Oham ya. Kan masih 1 tahun nih udah masih masuk milenial. Gimana, Pak Oham, kalau melihat fenomena gitu ya anak-anak muda yang masuk ke cryptocurrency gitu, apakah memang ini hanya sebatas karena FOMO gitu ya, melihat media sosial, melihat YouTube, terus mereka ikut-ikutan aja, atau sebenarnya anak muda ini sudah paham sih, Pak Oham? Kalau menurut pendapat saya, mengapa banyak investor muda di dalam industri aset kripto? Ada beberapa faktor, tapi faktor utama karena ini adalah sebuah teknologi yang ngetrennya lewat sosial media ya. Dan banyak orang-orang early adopter itu yang merupakan nama-nama besar atau influencer. Let's say kalau misalnya dari orang-orang yang berpengaruh, kita lihat kan ada Elon Musk, ada beberapa petinggi di beberapa negara juga berbicara soal cryptocurrency, maupun di lokal beberapa influencer ataupun artis sekarang kan ikut terjun dan ramai membicarakan tentang blockchain dan crypto aset, terutama setahun belakangan ini ya. Hal ini yang membuat banyak investor muda ikut untuk berinvestasi di sini. Ya, karena memang notabene yang main sosial media itu kebanyakan memang generasi yang masih muda ya. Kemudian generasi muda itu mungkin saya setuju dengan perkataan Pak Ardian dan Pak Uwing ya. Mereka ini belum terpapar dengan resiko yang secara finansial besar mungkin dalam hidupnya sebelumnya. Jadi secara mindset mungkin mereka belum ada sebuah pemikiran yang matang ya untuk mengantisipasi apabila terjadi kerugian. Karena yang didengar adalah memang berinvestasi di aset kripto itu untungnya bisa puluhan bahkan bisa ratusan kali lipat. Padahal pada kenyataannya hasil dari investasi di kripto tidak seindah itu ya. Yang untung sampai 100 kali memang ada, tapi yang sampai uangnya habis pun juga banyak gitu loh. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Hal itu sangat memungkinkan karena memang tadi sudah disebut oleh Pak Uwik, nilai atau kurs dari aset kripto itu sangat fluktuatif. Itulah kenapa di awal saya sudah disclaimer bahwa investasi aset kripto itu termasuk kategori yang sangat tinggi resikonya. Dan cocoklah sudah diklasifikasikan sebagai resiko tinggi, lalu orang yang berinvestasi di sini adalah kebanyakan kaula muda yang belum terlalu mengerti bahkan profil resiko mereka tuh sebesar apa gitu loh. Apakah mereka cukup bermain aman saja atau atau bisa untuk ikut di profil resiko yang high risk. Tetapi ya seharusnya rata-rata kalau memang masih muda, mungkin baru mulai bekerja atau bahkan masih kuliah, seharusnya profil resikonya itu nggak boleh terlalu tinggi ya. Kecuali memang dia anak sultan yang punya banyak duit, itu silahkan aja. Anda punya duit banyak untuk diinvestasikan, silahkan aja untuk berinvestasi aset kripto. Tapi saya sebagai orang yang sudah beberapa tahun di industri ini, selain melihat ada yang untung gede, lebih banyak saya melihatnya orang yang ruginya besar sih, Mas Haidar. Itu kenapa? Pertama karena FOMO, ya, karena ikut-ikutan. Yang kedua, salah memilih aset kripto untuk investasi, karena aset kripto ada ribuan ya, ada banyak sekali. Tapi ada juga yang secara, saya setuju dengan Pak Ardi tadi, tidak ada teknologi yang benar-benar clean, benar-benar aman dari cyber security threat ya. Jadi ada juga yang rugi jalur kena tipu atau jalur kena rug pull kalau kata orang. Jadi setelah dikumpulkan uangnya oleh sebuah perusahaan atau di exchange, tiba-tiba
perusahaan kripto ini atau exchange ini tiba-tiba menghilang dan membawa uangnya kabur. Itu juga ada yang mengalami kerugian seperti itu. Nah, ini adalah resiko-resiko yang mungkin overlook ya, tidak diantisipasi karena perusahaan-perusahaan ini tuh bersembunyi di balik teknologi dasar yang ditawarkan oleh aset kripto, itu blockchain. Padahal kalau kita bicara soal blockchain, blockchain itu kan hanya mengamankan saat kita melakukan transaksi dari secara peer-to-peer, dari orang ke orang. Tapi kalau misalnya transaksinya terjadi misalnya di dalam sebuah exchange atau terjadi di dalam sebuah perusahaan, sebenarnya itu kan belum menggunakan teknologi blockchain. Itu pencatatannya masih terpusat di perusahaan itu sendiri. Itulah kenapa pemerintah Indonesia mencoba membuat ekosistem, mungkin di sini nggak ada perwakilan dari Pak Wisnu, jadi saya coba jelaskan sedikit. Di Indonesia nanti sistemnya itu akan diamankan oleh beberapa badan, sehingga itu tidak terpusat di satu perusahaan saja. Jadi nanti akan ada bursa, akan ada depositori, akan ada clearing, ya. Jadi 3 badan ini yang akan mengamankan sistem transaksi aset kripto di Indonesia. Bursa sebagai penghasil harga, sebagai market, depository itu adalah tempat untuk menyimpan aset kriptonya, kemudian clearing itu adalah lembaga yang akan menjalankan transaksinya, sehingga jadi lebih aman, paling tidak resikonya semakin diperkecil atau semakin minimal lagi. Jadi kurang lebih seperti itu upaya yang dilakukan oleh negara kita untuk mengamankan investornya ya sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Haidar. Baik, paham. Tadi sempat disinggung nih tentang bursa cryptocurrency. Nah, sebenarnya mungkin nggak banyak negara yang punya bursa kripto ya sekarang ya. Dan kalau misalnya Indonesia berhasil nih membentuk sebuah bursa cryptocurrency, apakah ini akan menjadi apa ya? Atau mungkin ini bisa mempengaruhi gitu ya perdagangan cryptocurrency di global, karena kan kalau ngomongin cryptocurrency kita nggak ngomongin masalah lokal di Indonesia, tapi kita ngomongin global gitu. Apakah pembentukan bursa di Indonesia ini dapat mempengaruhi perdagangan kripto di dunia misalnya, adanya peningkatan harga dan sebagainya, apakah sepengaruh itu nggak kira-kira jika adanya bursa di Indonesia? Ya, pasti ada pengaruhnya. Cuman sebesar apa pengaruhnya itu nggak ada yang tahu ya, Mas Haidar. Karena begini, karena perdagangan kripto aset itu adalah perdagangan global ya, tidak terbatas di satu negara saja. Jadi apabila ada satu negara yang mengeluarkan kebijakan terhadap aset kripto, itu pasti akan mempengaruhi harga keseluruhan secara global. Kalau saya secara pribadi berharap dengan adanya kebijakan ini di Indonesia, dan ini disclaimer, ini adalah negara pertama yang memiliki bursa untuk aset kripto ya di dunia. Jadi saya rasa sih ini bisa membawa angin segar untuk investor bukan hanya dari Indonesia tapi dari global ya, dan ini bisa menarik pasar yang sangat-sangat besar ya. Tetapi perlu dicatat bahwa sebenarnya investor yang besar itu sekarang itu main playernya bukan negara Indonesia, tapi memang masih bersarang di US dan juga China. Ya walaupun di China agak dilarang, tapi memang investor yang besar memang banyak kan ada di sana. Itu jadi memang diharapkan dengan adanya bursa ini, tentunya dengan pengaturan yang diharapkan tidak akan terlalu memberatkan investor, mungkin dari segi fee atau dari segi apa, saya yakin dan optimis itu bisa menarik perhatian investor dalam negeri maupun luar negeri, gitu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Mungkin ke Pak Ardi nih. Pak Ardi tadi sempat disebutin kan tentang bursa kripto nih. Kira-kira kalau misalnya Indonesia menjadi yang pertama tadi mendirikan bursa kripto, bisa nggak Indonesia menjadi leader gitu dalam cryptocurrency? Sekarang masih Amerika dan Cina tadi. Apakah kedepannya Indonesia bisa menjadi leadernya, dan apakah dengan ada bursa ini keamanan gitu ya secara cyber mungkin itu bisa jauh lebih baik lagi gitu, nggak ada misalnya exchange yang fraud dan seterusnya. Silakan Pak.
Terima kasih Mas Haidar. Tadi Pak Oham juga udah membuka ya apa profil resiko ya. Tadi Pak Wing udah mulai singgung. Jadi gini, pertama yang harus dipahami ya, yang namanya celah keamanan itu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi mereka-mereka yang memang bergerak ya, bergiat di kegiatan peretasan itu juga bukan orang yang tidur gitu ya. Mereka ada perkembangan teknologi apapun dia ngikutin. Ya bahkan mungkin lebih pengetahuan jauh lebih maju dibandingin kita yang ada di Indonesia ataupun regulator. Sehingga mereka sudah punya keunggulan komparatif dibandingin kita. Mengingat tadi juga saya sudah sampaikan di awal bahwa apa yang kita bicarakan ini tidak ada satupun tuh teknologi ciptaan anak bangsa. Artinya kita hanya sebagai pengguna. Hal lain juga terkait dengan pertanyaan Mas Haidar tadi terkait apakah ini akan menjadi suatu penempatan kita di dalam peta global gitu ya. Mungkin sebagai yang pertama. Saya terus terang agak skeptis ya. Saya harus jujur mengatakan karena saya ngikutin banyak yang aneh-aneh dari publik ini, mau jadi pertama di dunia, mau jadi yang terbaik di dunia, tidak ada satu pun yang bisa tercapai ya dengan sustainability yang panjang. Ya. Karena apa? Kembali lagi, segala yang kita ingin capai ya, dengan menjadikan diri kita yang terbaik di dunia, nomor satu di dunia, kita hanya pengguna, ya, kita hanya ngikutin apa yang terjadi di pasar gitu. Jadi interaksi pasar, akibat dari interaksi pasar. Tapi kita sebelumnya juga tidak mendalami. Yang paling krusial, kalau emang kita mau membangun sustainability daripada kripto ini, saya mengatakan ya, tolong garis bawahi ya, saya melihat blockchain, kripto itu memang ada potensi. Tapi potensinya bukan sekarang, ya, bukan sekarang. Tapi yang harus kita lakukan secara bersama-sama ya, industri, regulator, itulah membangun literasi digitalnya dulu. Karena literasi digital itu penting untuk membangun kultur. Ya. Karena kenapa saya singgung masalah kultur ini? Kita sederhana kita lihat aja bagaimana dengan handphone ya. Sekarang pertanyaan sederhananya kalau bicara handphone, kita beli handphone di tukang jualan handphone. Pernah nggak sih tukang handphone itu ngajarin kita cara makainya? Atau sederhananya lagi, pernah nggak kita baca buku petunjuk penggunaan handphone itu sendiri? Tidak kan? Makanya timbul banyak masalah. Sama juga dengan kita bicara bursa. Ini penting kita membangun social market awareness, user awareness itu penting. Kalau kita tidak lakukan hal ini dari sedini mungkin, masalah itu akan timbul, pasti akan timbul. Nah, kalau di kami ini bicara soal keamanan cyber, itu bukan jika ya, kita selalu bertanya, pertanyaan bukan jika. Ya, kita akan mendapatkan masalah, itu pertanyaan kapan? Kita nggak tahu. Ya, yang jelas kita udah ngalamin. Ada yang sudah didisclose ya, terjadi kebocoran data, peretasan, tapi juga banyak yang tidak melakukan disclosure. Artinya apa? Ada yang kena retas, jebol, tapi tidak diungkapkan. Kenapa? Ini terkait dengan masalah reputasi. Gitu. Jadi ini yang harus kita waspadai ya. Makanya sedini mungkin kalau udah bicara hal-hal yang teknologi terbaru, terkini, termutakhir, sebaiknya kita bangun dulu literasi digitalnya. Kalau tidak kita lakukan, ya masalah-masalah akan muncul seperti yang kita alami sekarang ini. Demikian, Mas Haidar. Baik, berarti memang literasi digitalnya harus terus ditingkatkan, khususnya untuk masyarakat saat ini sebelum kita benar-benar mengadopsi teknologi blockchain dan cryptocurrency tersebut. Mungkin Pak Wing nih, Pak Wing. Gimana sih Pak Wing kalau kita bisa meningkatkan gitu ya, tadi tuntutan Pak Ardi nih untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia supaya kita benar-benar bisa mengadopsi teknologi blockchain dan cryptocurrency itu dengan maksimal, dengan kita juga bisa sangat manfaatnya itu ke kita secara negara juga, secara masyarakatnya juga gitu Pak Wing. Iya, itu benar sekali apa yang dikatakan Pak Ardi. Kita nggak pernah baca buku manual itu, ya. Jadi di satu sisi kita itu malas banget mempelajari sesuatu ya, sehingga kita hanya percaya kepada omongan orang, kita hanya percaya kepada berita-berita yang menurut kita itu heboh, ya. Jadi kalau ada berita yang heboh, ada berita yang
sesuai dengan keinginan saya, itu akan saya lihat berulang-ulang. Ya, misalnya di sini katakanlah Mas Oham ya mengatakan, wah ini investasi ini menguntungkan, ya udah yang saya dengar Mas Oham terus. Saya nggak akan baca ceritanya Pak Ardi yang mengatakan hati-hati ini begini, saya nggak butuh itu, saya butuhnya yang ini. Gitu ya. Nah, jadi kita seringkali tidak mau berpikir mana yang baik, mana yang buruk dengan dua sumber berita yang sama lah gitu ya, yang selevel gitu. Jadi memang di satu sisi kita seperti itu, di sisi lain kita itu walaupun kadang-kadang walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ardi bahwa kita itu tidak bisa menciptakan sendiri ya, tapi kalau anak-anak muda kita disuruh merusak sistem gini bisa Pak gitu ya. Jadi kita ngehack, nge-crack itu jago lah gitu ya. Jadi bikin nanti dulu, tapi nge-crack jagonya. Sama juga lah dengan kita bikin mobil kan masih susah nih ya bangsa Indonesia, walaupun sudah ada beberapa percobaan gitu ya, kita sudah bikin mobil. Nggak bisa. Tapi kalau suruh ngerubah-ngerubah Pak, modifikasi, wah keren Pak. Jadi sepeda motor jadi mobil sudah ada. Kita bikin Jeep Willys dari mesin-mesin Daihatsu Zebra gitu bisa gitu ya, banyak di YouTube. Kita bisa begitu. Nah, jadi memang dari satu sisi kita berharap bahwa generasi muda ini mau belajar sendiri. Sebetulnya sudah sih. Sebagian dari mereka sudah mau belajar sendiri, mereka bisa berkarya sendiri ya, tidak perlu menunggu ajaran dari dosennya, mereka sudah bisa jadi YouTuber, mereka bisa jadi konten kreator, gitu sudah oke. Tapi di bidang pelajaran yang diperlukan kadang-kadang udah dikasih bukunya, udah dikasih pelajarannya, udah dikasih YouTube-nya, nggak pernah dilihat. Jadi memang untuk edukasi ini di level dunia, bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang paling malas membaca dan menulis. Itu bahayanya. Tetapi bangsa kita itu termasuk yang paling cerewet. Nah, cilakanya kita itu jarang membaca, ya, jarang mendengar, tapi tiba-tiba harus mengungkapkan sesuatu. Nah, sehingga yang diungkapkan itu seringkali ya hampir nggak ada bobotnya gitu kan. Kalau kita lihat di medsos itu coba komentar-komentarnya itu udah sekasar-kasarnya orang ngomong lah gitu ya. Nah ini bukti bahwa edukasi kita memang kurang. Tapi kalau di media sosial dari luar sana, komentar-komentarnya itu ya dengan kalimat yang lengkap gitu ya. Nggak tahu mengapa mereka nggak menggunakan kata-kata yang gampang emosi gitu ya. Jadi di berbagai berita seperti itu. Kalau mau mengatakan nggak setuju ya saya nggak setuju. Nah, kalau di sini masih dengan umpatan kan gitu ya. Nah itu yang seru di situ. Jadi memang faktor edukasi ini sebetulnya gimana ya? Kita dibilang dewasa ya dewasa, tapi disuruh belajar sendiri itu masih susah ya. Jadi itu PR kita bersama. Oleh karena itu yang disinggung oleh Pak Ardi tadi, sebaiknya kita sudah punya kultur ya. Punya kultur itu tidak hanya infrastruktur yang fisik, tetapi juga non fisik. Jadi saya kira itu perlu sekali Mas Haidar ya. Jadi di bidang edukasi kita harusnya seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan ya mahasiswa dengan dosen itu sopan gitu ya. Tapi kalau nanti sudah di medsos seringkali sudah menjadi makhluk yang lain. Itu Mas Haidar.